Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Nur Prawiratiwi dengan NIM 225019139 dari Farmasi Angkatan 2022, kelas A dan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil jawaban tugas sebelum praktikum saya pada praktikum farmasi terpadu untuk KBK bahan alam yaitu bab 4, standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Selamat menyaksikan. Standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam harus sesuai dengan Farmakope Herbal Indonesia. Menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, sediaan farmasi yang berasal dari obat bahan alam wajib memenuhi standar dan persyaratan yang tercantum dalam Farmakope Herbal Indonesia atau FHI, atau standar lain yang diakui. Bahan baku sediaan farmasi seperti obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik juga harus memenuhi standar atau persyaratan mutu bahan baku farmasi berdasarkan hasil kajian resiko. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 pada pasal 321, obat bahan alam terdiri dari 4 bagian. Di antaranya, yang pertama ada jamu. Jamu merupakan obat bahan alam yang digunakan secara turun-temurun berdasarkan dari pengalaman empiris masyarakat Indonesia. Jamu dibuat dari bahan alami tumbuhan, hewan, mineral, atau bahkan campuran sederhana yang direbus, diseduh, dibuat serbuk, pil, dan cairan. Jamu tidak memerlukan uji klinik, tetapi bahan baku dari jamu harus memenuhi standar mutu dan keamanan sesuai dengan Farmakope Herbal Indonesia atau FHI. Kemudian yang kedua ada obat herbal terstandar atau OHT. Obat herbal terstandar atau OHT ini merupakan obat bahan alam yang dibuktikan khasiat dan keamanannya melalui uji praklinik yaitu uji pada hewan percobaan. OHT dibuat dari ekstrak tanaman obat yang melalui proses standarisasi bahan baku serta produksi dan biasanya menjadi tahapan lanjutan dari jamu yang kualitasnya ditingkatkan, serta memiliki data ilmiah pendukung dari hasil penelitian praklinik yang memenuhi syarat mutu sesuai dengan Farmakope Herbal Indonesia atau FHI. Selanjutnya yaitu fitofarmaka. Fitofarmaka merupakan obat bahan alam yang dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik dan juga uji klinik pada manusia. Fitofarmaka memiliki khasiat serta keamanan yang setara dengan obat modern, tetapi harus tetap memenuhi standarisasi tinggi seperti bahan baku, proses pembuatan, produk jadi yang sesuai dengan Farmakope Herbal Indonesia atau FHI. Fitofarmaka dapat diresepkan oleh tenaga medis dikarenakan efektivitas serta keamanannya sudah terbukti secara ilmiah.
Selanjutnya yang keempat ada obat bahan alam lainnya, yang dimana obat bahan alam lainnya ini merupakan kategori baru di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang diakomodasikan perkembangan riset serta inovasi obat bahan alam yang belum termasuk ke dalam tiga kategori sebelumnya dan mencakup produk hasil penelitian baru atau kombinasi bahan alam dengan teknologi modern dan dikembangkan menjadi OHT atau fitofarmaka setelah melalui pembuktian ilmiah yang lebih lanjut. Standarisasi bahan baku serta sediaan farmasi berbasis bahan alam melalui proses yang dinamakan standarisasi Simplisia, yang dimana standarisasi Simplisia ini merupakan rangkaian proses pengujian dan prosedur yang dilakukan untuk memastikan mutu, keamanan, serta khasiat Simplisia atau bahan alam obat yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat. Proses ini mencakup pengujian organoleptik atau sifat fisik dan kimia seperti penetapan kadar air, kadar abu, kadar sari, serta kandungan dari senyawa aktif. Standarisasi Simplisia ini memiliki tujuan untuk memperoleh bahan alam yang berkualitas, stabil, dan aman dikonsumsi, sehingga mutu, keamanan, dan efektivitas obat bahan alam dapat terjamin secara konsisten. Standarisasi Simplisia terdiri dari parameter spesifik, yang dimana parameter spesifik ini menggambarkan identitas yang khas dari Simplisia tersebut dan meliputi dari pemberian atau organoleptik, yang dimana dilakukan pengamatan terhadap bentuk, warna, bau, maupun rasa dari Simplisia tersebut. Kemudian ada ciri makroskopis dan mikroskopis, yang dimana dilakukan untuk mengenali jenis tanaman dan memastikan keaslian dari bahan Simplisia tersebut. Kemudian ada penetapan senyawa identitas, yaitu metode kromatografi lapis tipis atau KLT untuk memastikan kandungan senyawa aktif utama sebagai penanda identitas Simplisia. Kemudian ada nama Latin dan juga asal tanaman yang harus sesuai dengan Pharmacopoeia Herbal Indonesia atau FHI. Yang kedua ada parameter non-spesifik. Parameter non-spesifik ini dilakukan untuk menilai kemurnian dan kualitas fisik kimia dari Simplisia tersebut dan meliputi kadar air atau susut pengeringan, yang dimana umumnya tidak boleh lebih dari 10% serta untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Kemudian ada kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam, yang dimana berisikan kandungan mineral serta kontaminan anorganik. Yang ketiga ada kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol, dilakukan untuk menggambarkan jumlah zat aktif yang diekstraksi oleh pelarut tertentu. Dan yang terakhir ada kadar kandungan kimia atau senyawa aktif, dilakukan untuk memastikan keseragaman potensi bahan dari Simplisia tersebut. Selanjutnya, ada pembahasan mengenai parameter standarisasi dari Simplisia. Menurut Pharmacopoeia Herbal Indonesia atau FHI, parameter standarisasi dari Simplisia
dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu parameter spesifik dan parameter non-spesifik. Untuk parameter spesifik, terdiri dari pemberian yaitu organoleptik, ciri makroskopis dan mikroskopis, nama Latin dan bagian tanaman yang digunakan, dan terakhir ada senyawa identitas atau marker compound. Kemudian, untuk parameter non-spesifik terdiri dari kadar air atau susut pengeringan, kemudian ada kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam, kemudian ada kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol, serta yang terakhir ada kadar senyawa aktif atau kandungan kimia. Selanjutnya, pembahasan mengenai parameter spesifik dari standarisasi Simplicia. Yang pertama itu pemberian atau organoleptik. Berdasarkan Farmakope Herbal Indonesia atau FHI, pemberian organoleptik merupakan bagian dari parameter spesifik standarisasi Simplicia yang mencakup pengamatan bentuk, warna, bau, dan rasa untuk memastikan identitas, keaslian, dan mutu awal bahan Simplicia obat bahan alam. Yang kedua ada ciri makroskopis dan ciri mikroskopis. Ciri makroskopis dan mikroskopis ini digunakan untuk mengidentifikasi, memastikan keaslian, serta menjamin mutu awal bahan obat alam. Untuk ciri makroskopis, diamati dengan mata telanjang untuk menilai bentuk luar, sedangkan ciri mikroskopis diamati dengan mikroskop untuk mengenali struktur sel dan jaringan khas dari tanaman yang digunakan. Selanjutnya, ada penetapan senyawa identitas. Penetapan senyawa identitas ini dilakukan untuk memastikan keaslian dan identitas kimia bahan obat alam yang dimana pengujiannya menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT atau metode kromatografi lainnya dengan membandingkan profil kromatogram senyawa khas atau marker compound terhadap standar pembanding yang diakui. Dan yang terakhir ada nama Latin dan asal tanaman, yang dimana nama Latin serta asal tanaman ini digunakan untuk menetapkan identitas botani secara ilmiah dan menjamin keseragaman sumber bahan baku. Nama Latin dilakukan untuk memastikan keaslian spesies tanaman penghasil Simplicia, dan asal tanaman dilakukan untuk memastikan kualitas dan konsistensi bahan berdasarkan sumber tumbuhnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai parameter non-spesifik dari standarisasi Simplicia. Yang pertama ada kadar air atau susut pengeringan. Kadar air atau susut pengeringan ini menunjukkan jumlah zat menguap terutama air yang hilang selama pengeringan. Digunakan untuk menjamin mutu, kestabilan, serta keamanan bahan obat alam. Dan berdasarkan Farmakope Herbal Indonesia ini, penetapan susut pengeringan dilakukan untuk menentukan jumlah air yang masih terkandung di dalam Simplicia, serta kadar air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan mikroba dan penurunan mutu, dan umumnya kadar air tidak melebihi 10-12%, tetapi tetap tergantung dari jenis Simplicia tersebut. Selanjutnya ada kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam.
Kadar abu total dilakukan untuk menentukan jumlah seluruh mineral sisa setelah pembakaran bahan, sedangkan kadar abu tidak larut asam dilakukan untuk menentukan jumlah bahan anorganik yang tidak larut di dalam asam seperti pasir atau tanah. Berdasarkan Farmakope Herbal Indonesia, penetapan kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam untuk menilai kemurnian Simplisia. Batas kadar abu total umumnya tidak lebih dari 12% dan kadar abu tidak larut asam tidak melebihi 2-4%. Kemudian ada kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol. Kadar sari larut air yaitu jumlah senyawa polar yang larut di dalam air, sedangkan kadar sari larut etanol yaitu jumlah senyawa semipolar hingga nonpolar yang larut di dalam etanol. Berdasarkan Farmakope Herbal Indonesia, kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol dilakukan untuk menentukan jumlah senyawa aktif yang dapat larut di dalam pelarut tertentu, kadar sari larut air yang berisikan senyawa polar seperti flavonoid dan saponin, sedangkan kadar sari larut air etanol berisikan senyawa semipolar yaitu alkaloid dan sterol. Dan yang terakhir ada kadar senyawa aktif atau kandungan kimia. Berdasarkan Farmakope Herbal Indonesia, kadar senyawa aktif atau kandungan kimia merupakan parameter spesifik untuk menjamin mutu Simplisia. Penetapan kadar ini dilakukan dengan metode seperti KLT, HPLC, atau spektrofotometri sesuai dengan jenis senyawanya, bertujuan untuk memastikan konsistensi, keamanan, dan khasiat bahan obat alami agar memenuhi standar dari Farmakope Herbal Indonesia atau FHI. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai jawaban dari TSP atau tugas sebelum praktikum pada praktikum farmasi terpadu. Untuk soal yang pertama yaitu sebutkan parameter mutu bahan baku, simplisia dan ekstrak, dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Herbal Indonesia atau FHI. Menurut Farmakope Herbal Indonesia atau FHI, parameter mutu bahan baku dan sediaan obat bahan alam merupakan persyaratan untuk memastikan identitas, kemurnian, keamanan, serta khasiat bahan obat alami, baik dalam bentuk simplisia, ekstrak maupun sediaan jadi. Penetapan parameter ini bertujuan agar setiap bahan yang digunakan dalam pembuatan obat herbal memiliki kualitas yang terjaga dan konsisten, sehingga produk akhir yang dihasilkan aman, berkhasiat, dan memenuhi standar. Uji mutu bahan baku dilakukan melalui proses standarisasi yang meliputi parameter spesifik seperti pemberian organoleptik, ciri makroskopis dan mikroskopis, serta kandungan senyawa aktif, dan parameter non-spesifik seperti kadar air, kadar abu, kadar sari larut air, dan etanol, serta batas cemaran. Selain itu, untuk sediaan obat bahan alam, standarisasi juga mencakup pengujian fisik, kimia, mikrobiologi, dan farmakologi guna menjamin kestabilan, keamanan, dan mutu produk sebelum diedarkan. Dengan demikian, parameter mutu dalam Farmakope Herbal Indonesia atau FHI berfungsi sebagai pedoman resmi nasional dalam menjamin kualitas dan keamanan obat bahan alam di Indonesia. Parameter
parameter mutu bahan baku dari simplisia dan ekstrak. Yang pertama ada parameter spesifik, di antaranya yaitu pemberian atau organoleptik, meliputi bentuk, warna, bau, dan rasa dari simplisia tersebut. Dilakukan untuk mengenali identitas bahan berdasarkan karakter fisiknya. Kemudian ada ciri makroskopis dan ciri mikroskopis. Dilakukan pengamatan struktur jaringan dan bagian tanaman secara kasat mata dan juga mikroskopik atau melalui mikroskop untuk memastikan identitas dan kemurnian simplisia. Kemudian ada penetapan senyawa identitas dilakukan dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLT. Dilakukan untuk mendeteksi senyawa penanda dan membuktikan keaslian dari simplisia serta kandungan senyawa yang khas. Kemudian nama Latin dan asal tanaman. Untuk menyebutkan nama ilmiah, family, bagian tanaman yang digunakan, serta asal bahan, untuk menetapkan identitas botani dan sumber dari bahan baku. Kemudian yang kedua ada parameter non-spesifik, di antaranya yaitu kadar air atau susut pengeringan tidak lebih dari 10%, dilakukan untuk menentukan kadar air untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan jamur pada simplisia. Kemudian ada kadar abu total, yaitu sisa anorganik setelah pembakaran bahan tidak lebih dari 12%, dan dilakukan untuk menilai kemurnian bahan dari kontaminasi mineral, sedangkan kadar abu tidak larut asam, yaitu bagian abu tidak larut di dalam asam, tidak lebih dari 2-4%, dilakukan untuk mengukur kemungkinan adanya pengotor seperti pasir atau tanah. Kemudian ada kadar sari larut air, yaitu jumlah senyawa polar larut dalam air untuk menentukan senyawa polar seperti flavonoid, glikosida, dan juga tanin. Sedangkan kadar sari larut etanol, yaitu jumlah senyawa semipolar larut di dalam etanol untuk menilai kandungan senyawa aktif seperti alkaloid dan sterol. Kemudian yang terakhir ada kadar senyawa aktif atau kandungan kimia. Dilakukan untuk menetapkan kadar zat aktif dengan KLT, HPLC, atau spektrofotometri dan menjamin konsistensi potensi dari efektivitas dari bahan obat. Selanjutnya yaitu parameter mutu sediaan obat bahan alam atau produk jadi, di antaranya yaitu uji organoleptik atau pemberian bentuk, warna, bau, rasa, kejernihan, atau konsistensi dilakukan untuk menilai keseragaman dan karakter fisik dari sediaan. Kemudian ada keseragaman bobot atau volume, dilakukan untuk menilai keseragaman isi antar unit sediaan dan menjamin konsistensi dosis per unit, yaitu tablet, kapsul, cairan, dan lain-lain. Kemudian ada waktu hancur atau waktu larut, yang merupakan waktu yang dibutuhkan sediaan untuk hancur di dalam cairan uji dan menentukan kemampuan pelepasan obat di dalam tubuh. Selanjutnya ada volume terpindahkan, yaitu uji untuk sediaan cair seperti sirup, suspensi, dan sebagainya untuk menjamin ketepatan volume sesuai takaran yang tercantum. Kemudian ada cemaran mikroba dan logam berat yang tidak melebihi batas sesuai standar FHI dan menjamin keamanan sediaan dari kontaminasi biologis serta kimia.
Dan yang terakhir ada uji khasiat dan toksisitas, yaitu pengujian biologis atau farmakologis sesuai dengan jenis sediaan dilakukan untuk menjamin efektivitas dan keamanan sediaan obat dari bahan alam. Untuk soal yang kedua, yaitu sebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di Farmakope Herbal Indonesia. Metode analisis kimia yang umum digunakan dalam Farmakope Herbal Indonesia atau FHI dilakukan untuk menentukan identitas, kemurnian, dan kadar senyawa aktif pada simplisia, ekstrak, maupun sediaan obat bahan alam. Metode yang umum digunakannya di antara lain yaitu yang pertama ada kromatografi lapis tipis atau KLT atau Thin Layer Chromatography, merupakan identifikasi senyawa penanda atau marker compound atau senyawa identitas dalam bahan alam. Yang kedua ada kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT atau HPLC yaitu High Performance Liquid Chromatography, merupakan penetapan kadar senyawa aktif secara kuantitatif dengan sensitivitas yang tinggi. Yang ketiga ada spektrofotometri UV visible, yaitu mengukur kadar senyawa tertentu berdasarkan serapan cahaya panjang gelombang tertentu. Yang keempat ada spektrofotometri serapan atom atau AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry, yaitu menetapkan kadar logam berat seperti timbal atau Pb, kadmium Cd, merkuri Hg, dan arsen atau As. Yang kelima yaitu kromatografi gas atau GC atau gas kromatografi, merupakan analisis senyawa volatil atau minyak atsiri di dalam bahan alam. Yang keenam ada titrasi kimia seperti asidimetri, alkalimetri, atau argentometri, merupakan penentuan kadar zat tertentu secara kimiawi, terutama di dalam uji kemurnian. Dan yang terakhir yaitu spektroskopi inframerah atau IR atau infrared spektroskopi, merupakan penentuan gugus fungsi senyawa dan membantu identifikasi struktur kimia dari bahan. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu bacalah dan buatlah rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang tertera pada FHI atau Farmakope Herbal Indonesia sesuai dengan tabel berikut. Pengujian dalam parameter standarisasi sesuai Farmakope Herbal Indonesia atau FHI. Yang pertama ada susut pengeringan. Metode pengujiannya yaitu melakukan pengeringan pada suhu tertentu hingga bobotnya yang konstan. Kemudian untuk prinsip pengujiannya menentukan jumlah zat yang hilang akibat penguapan air atau pelarut lain dari simplisia. Dan parameter kunci yang diamatinya yaitu persentase kehilangan bobot yang tidak boleh lebih dari 10%. Kemudian yang kedua ada kadar air. Metode pengujiannya yaitu destilasi toluen atau metode gravimetri. Prinsip pengujiannya yaitu mengukur kandungan air bebas yang terdapat di dalam bahan. Parameter kunci yang diamatinya yaitu persentase kadar air tidak lebih dari 10%. Yang ketiga ada kadar sari. Metode pengujiannya yaitu maserasi dengan pelarut air dan etanol dan kemudian diuapkan. Prinsip pengujiannya yaitu menentukan jumlah senyawa yang larut di dalam pelarut tertentu seperti air atau etanol. Dan parameter kunci yang diamatinya yaitu persentase kadar sari, larut air, dan sari larut etanol. Yang keempat yaitu kadar abu total. Metode pengujiannya yaitu pembakaran bahan pada suhu 600 derajat Celcius. Prinsip pengujiannya yaitu mengukur jumlah total mineral anorganik yang tersisa setelah pembakaran. Dan parameter kunci yang diamatinya yaitu persentase abu total dan abu tidak larut asam. Kemudian yang kelima yaitu KLT atau kromatografi lapis tipis. Metode pengujiannya yaitu pemisahan senyawa pada lempeng silika dengan elemen tertentu. Prinsip pengujiannya yaitu mengidentifikasi senyawa kimia, berdasarkan perbandingan nilai RF dengan standar, dan parameter kunci yang diamatinya yaitu pola bercak dan nilai RF senyawa dari identitas.
Yang keenam yaitu kadar kandungan minyak atsiri. Metode pengujiannya yaitu destilasi uap atau hidrodesilasi. Prinsip pengujiannya yaitu mengukur jumlah minyak atsiri yang dihasilkan dari bahan tumbuhan dan parameter kunci yang diamatinya yaitu volume atau persen minyak atsiri yang diperoleh. Kemudian yang terakhir yaitu ada kadar flavonoid total dengan metode pengujian spektrofotometri UV visible dengan reagen AlCl3 dan prinsip pengujiannya menentukan total flavonoid berdasarkan reaksi pembentukan kompleks berwarna, serta parameter kunci yang diamatinya yaitu nilai absorbansi dan kadar flavonoid total MC, Mg, Ke, atau G ekstrak. Semua parameter di atas digunakan untuk standarisasi bahan baku simplisia atau ekstrak. Tujuannya untuk menjamin mutu, kemurnian, dan konsistensi bahan obat herbal sebelum digunakan dalam pembuatan sediaan jadi. Standarisasi bahan baku dan sediaan obat bahan alam memiliki tujuan yaitu untuk menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas obat bahan alam, menetapkan identitas dan kemurnian bahan agar tidak terjadi pemalsuan, menjamin konsistensi produksi antar batch produk herbal, menjadi acuan ilmiah dan regulatif dalam pengembangan fitofarmaka dan obat herbal terstandar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan tenaga kesehatan terhadap penggunaan obat bahan alam. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan Pharmacopeia Herbal Indonesia atau FHI, standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam merupakan langkah yang fundamental dalam menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas obat herbal, sehingga proses ini mencakup parameter spesifik, pemberian, ciri mikroskopis, dan penetapan senyawa identitas, serta parameter non-spesifik yaitu seperti kadar air, abu, sari, dan kandungan kimia. Dengan penerapan standarisasi yang sesuai, bahan alam dapat dipastikan kualitasnya konsisten, aman digunakan, dan memiliki khasiat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Standarisasi juga menjadi landasan utama dalam pengembangan obat bahan alam menuju fitofarmaka yang setara dengan obat modern. Sekian untuk pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, beres.